Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaquna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian, kita hari ini akan melanjutkan ya pembacaan kitab Min Sunanillah fi Ibadi, sunnatullah atau hukum-hukum alam yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ya. Yang ke-16 ya. Kali ini sunnatullah yang akan kita bahas ini adalah mengenai kematian. Dan ini adalah tema yang sangat penting ya, karena sebagaimana dikatakan ya bahwa kafa bil mauti wa'izun ya, bahwa cukuplah kematian itulah yang menjadi pelajaran ya. Karena apa? Ketika kita tahu dan sadar bahwa kematian itu pasti akan datang, tentu perilaku kita ini menjadi terukur seharusnya, dan segala hal yang terkait dengan kematian ini adalah mesti kita persiapkan. Kematian itu sebetulnya adalah suatu hal yang bisa menghampiri kita kapan saja. Tidak ada yang tahu ya. Dan betapa banyak kematian itu yang tidak pernah disangka-sangka ya. Betapa banyak orang yang tidur dan tidak pernah bangun lagi. Betapa banyak orang yang naik kendaraan dan tidak pernah sampai ke tujuannya ya. Kemudian juga dan tidak ada yang tahu kapan datangnya gitu. Yang jelas kita diperintahkan untuk selalu menyiapkan datangnya kematian itu kapanpun ya. Dan tidak ada yang menjamin misalnya esok hari kita bisa bangun lagi, juga tidak ada yang menjamin ya. Setiap saat sebetulnya kita ini berjalan menuju kematian karena umur terus berkurang ya, dan seterusnya. Dan sudah selayaknya manusia ini orientasi kehidupan kita yang hakiki itu adalah ya, kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang, yang tiada akhir ya. Itu. Tapi juga kematian itu tidak selayaknya selalu menjadi hal yang menakutkan. Kadang-kadang ada orang yang kalau membahas kematian, wah, udahlah nggak usah bahas mati gitu, ngapain gitu. Itu. Padahal kematian itu tidak selalu menjadi hal yang menakutkan. Ada beberapa tokoh cendekiawan kita di Indonesia, selain tentu ada beberapa juga yang dari Timur Tengah, tapi beberapa cendekiawan kita juga sudah menulis buku bagaimana menghadapi kematian itu dengan bahagia. Ya. Profesor Quraish Shihab misalnya menulis buku Kematian itu adalah Nikmat. Ya. Atau Profesor Komarudin Hidayat menulis buku tentang psikologi kematian. Prof. Quraish Shihab intinya bercerita bahwa sebagaimana kehidupan, kematian itu juga adalah anugerah Tuhan. Bayangkan seandainya manusia tidak pernah mati ya. Betapa tersiksanya seandainya manusia itu tidak pernah mati. Mungkin akan terjadi kebosanan, kemudian juga surplus manusia karena tidak pernah ada regenerasi dan seterusnya. Tentu banyak problem seandainya tidak. Dan sebetulnya begini, sebagaimana setiap perjalanan itu pasti ada kepulangannya. Itu. Kita pergi kemanapun pasti mengharapkan kepulangan. Kita pergi belajar, suatu saat kita bercita-cita untuk kembali. Kita pergi untuk bekerja seperti sekarang, Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, mudik, ya,
senang gitu untuk bisa Idul Fitri di kampung halaman. Dan seterusnya. Pergi dari manapun, kembali ke rumah, kembali ke keluarga, itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Sebagaimana juga kematian. Kematian itu kan perjalanan kembali menuju Tuhan. Maka sudah selayaknya perjalanan ini adalah perjalanan yang dinikmati dan kemudian juga dipersiapkan dengan baik. Sebagaimana orang mudik ya, mempersiapkan oleh-oleh segala macam karena akan menyongsong hari kebahagiaan gitu dengan membawa bekalnya. Mati juga demikian. Kematian itu adalah proses kepulangan menuju Tuhan, menuju Allah yang itu harus dipersiapkan. Nah, menyangkut persiapan inilah yang harus selalu kita ingat-ingat gitu. Karena umumnya manusia itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama tasawuf adalah an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur. Baru nanti terbangunnya itu ketika mati ya, menjelang kematian baru ingat, wah, ternyata sudah mau datang kematian. Makanya takut akan datangnya kematian itu hanya akan menambah siksa atau menambah kesulitan atau kesusahan menjelang kematian. Padahal kematian itu suatu hal yang tidak mungkin luput dari siapapun. Gitu. Tidak ada yang dikecualikan dari kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Apapun. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini juga akan fana. Apapun itu. Karena kematian itu tidak bisa dihindari dengan cara apapun, maka cara terbaik menghadapi kematian itu adalah mempersiapkan sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Gitu ya. Saya kira pembahasan soal kematian ini sangat penting ya, karena itu adalah masa depan kita semua sebetulnya. Kalau kita bicara misalnya kita semua punya cita-cita dan cita-cita kita juga selalu berubah, keinginan kita selalu berubah. Waktu kecil ya mungkin pengen punya mainan, kemudian besar sedikit mungkin pengen punya sepeda, besar sedikit mungkin punya sepeda motor, besar sedikit mungkin pengen punya istri kayak gitu. Kemudian pengen punya jabatan, pengen punya harta, pengen punya semua. Padahal di ujung cita-cita itu ada kematian sebetulnya. Itu ujung dari kesemuanya itu adalah kematian itu. Jadi itu adalah masa depan yang hakiki kita sebetulnya yang harus dipersiapkan. Maka dari itu sunnatullah yang ke-16 ini adalah qararuhu al-qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an bahwa semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Itu apapun. Wali amri ma sya'allahu azza wa jal an yusarrifa fi bayani hadhi sunnati bi alwanin minat ta'biri anha wa minat ta'kidi laha. Guna untuk menekankan gitu akan datangnya kematian, Allah sampai mengulang-ulang dalam beberapa ayat gitu yang menjadi dasar sunnatullah kali ini. Yang pertama misalnya adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Itu. Kamu itu berada dimanapun, kematian itu pasti akan datang. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kuat. Karena perumpamaannya zaman dulu itu kan adanya benteng. Ya mungkin kalau sekarang di bunker yang terbuat dari baja mungkin yang berlapis-lapis yang tebal, itu kematian pasti akan datang. Maka dari itu sebetulnya kita hidup tuh ya pasrah saja gitu. Nggak usah
nggak usah apa ya, hidup tuh harus selalu pasrah meskipun ikhtiar tuh harus. Tapi misalnya kemarin-kemarin rame COVID ya, ya ikhtiar tuh tetap harus pakai masker, vaksin tetap. Tapi juga apa namanya, jangan jangan paranoid ya, jangan karena bisa saja tidak mati karena COVID, tapi mati karena hal lain gitu. Misalnya sudah apa namanya, menjaga prokes misalnya, ternyata di jalan kecelakaan misalnya. Ini kan tidak pernah ada yang tahu gitu. Jadi dimanapun kita, kalau memang ajalnya sudah datang, ya pasti mati gitu. Kalau ajalnya belum waktunya, seberat apapun ancamannya, sebanyak apapun, serentan, sekritis apapun ancamannya, kalau memang belum ajalnya, ya tidak akan mati. Gitu. Seperti itu. Ikhtiar tetap, tapi juga jangan takut ya. Jangan takut terhadap apapun. Mau apa namanya, ya apapun lah ya. Apalagi kalau memang itu adalah sudah tugas dan kewajiban. Jangan pernah takut apapun gitu. Kematian kalau memang sudah waktunya pasti datang. Kalau memang belum waktunya, sebanyak apapun ancamannya tidak akan mati juga. Gitu. Seperti itu. Kemudian, jadi itu satu ayat ya yang menekankan tentang kematiannya. Sekarang presiden, apa namanya, pemimpin atau orang-orang yang sangat protektif lah. Atau kalau memang sudah waktunya datang kematian ya mati juga. Orang-orang seperti orang-orang di Israel gitu ya. Kalau memang sudah ajalnya, meskipun pengamanannya setinggi apapun, ya kena juga gitu. Terus kemudian sampai banyak kan, kayak kemarin waktu COVID itu saya ingat ada pengusaha kaya raya itu yang apa, yang mempunyai ini perusahaan gas Samator. Kalau teman-teman tahu ya, Samator ini perusahaan gas yang paling besar di Indonesia. Samator biasanya kita lihat tabungnya ya, tangki-tangkinya lewat, tangki-tangki gas itu. Nah, waktu COVID kemarin, Samator itu berperan sangat besar ya dalam hal memberikan oksigen kepada orang-orang yang terkena COVID, yang sesak karena terkena COVID. Tapi kemudian ownernya tidak selisih lama meninggal juga karena kekurangan oksigen. Ya kalau memang sudah ajalnya, wah apalagi gitu. Dia produsen gas terbesar di Indonesia, meninggal karena kekurangan gas. Gitu. Anda buka nanti kalau penasaran kisahnya Pak Arief Suharsono namanya, pemiliknya Samator Gas. Nah, Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari dari kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Jadi ya nggak usah lari gitu. Kalau memang sudah waktunya ya udah hadapi gitu. Nah, kemudian Allah juga berfirman bahkan langsung kepada nabinya ya. Khitabnya langsung pribadi, langsung personal. Nyapa langsung personal Nabi, yaitu innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kamu wahai Muhammad itu nanti bakal mati gitu. Nah, orang wa innahum dan mereka yang tidak percaya kematian itu juga pasti bakal mati gitu. Jadi yang pertama dicontohkan oleh Allah itu justru Nabi Muhammad gitu. Innaka mayyitun. Kamu bakal mati. Langsung tegas sekali redaksinya. Selain itu juga tentu Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut itu adalah itlaqun la qayyida fihi wa umumun la mukhassisa lahu wa shumulun laisa lid-dunya kulliha an taj'ala lahu haddan. Kalimat semua yang hidup akan merasakan kematian itu adalah satu kalimat mutlak yang tidak ada
apa namanya, tidak ada embel-embel apapun, ya. Dan kalimat yang umum tanpa ada pengecualian semua itu. Wasyumulun, dan menyeluruh, menimpa seluruh orang yang manusia yang ada di dunia ini. Maka falyati du'atul ilmi. Maka coba ilmuwan modern, mana coba? Atau ahli peradaban, atau ahli antariksa. Coba berkumpul semua, kerahkan segala kemampuannya. Ya, kemudian apalah terserah, mau pakai satelit, mau pakai apa, mau lari ke planet Mars, mau kemana, coba coba saja lakukan kalau memang mampu menghindari kematian dan apa namanya, menantang atau mencoba untuk menyalahi sunnatullah ini, yaitu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Nah, kalau tidak mampu, dan sampai sekarang, saya kemarin minggu lalu sudah cerita ya, bagaimana penelitian-penelitian yang didanai oleh konglomerat-konglomerat dunia, bahkan termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, ya, orang-orang terkaya di dunia hari ini, yang punya Amazon, yang punya Tesla, bahkan Elon Musk baru beli Twitter, ya, berapa tuh, 635 triliun. Dia dan pemiliknya Google, Larry Page, semua orang konglomerat-konglomerat ini mendanai proyek ilmuwan, ya, untuk bagaimana caranya manusia itu bisa lepas dari kematian. Dan tidak pernah bisa, dari dulu sampai sekarang dicoba itu tidak pernah berhasil gitu. Maka ketika manusia ini gagal menghindari kematian, wa illa fa ahrabihim an yufakkiru fil qubur, maka mestinya mereka itu ya menyiapkan apa namanya, suatu saat, suatu masa ketika mereka itu nanti berada di dalam kubur. Gitu. Jadi ketika semua kemampuan sains, semua kemampuan teknologi, semua sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini dikerahkan untuk bagaimana caranya ada suatu penelitian yang bisa menghindarkan manusia dari kematian dan kemudian gagal dari dulu sampai sekarang, maka tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan apa namanya, suatu kondisi ketika nanti kita berada di kubur, ya, dan kemudian ditutup dengan tanah. Idzan fal mautu huwal haqiqatul lati yasqutu 'indaha jabarutul mutajabbirin. Maka sebetulnya kematian itu adalah batas akhir kesombongan para apa namanya, orang-orang yang takabur dan orang-orang yang melawan hukum Tuhan. Innaha as-sunnatul kubra. Jadi kematian itu sebetulnya akhir, ya. Semua sejarah mencatat betapa banyak tokoh-tokoh yang takabur seperti Firaun dan yang lain-lain, dan dan banyak sekali tokoh-tokoh yang pernah melintas dalam lintasan sejarah dan kemudian mereka gagal gitu, dan mereka kemudian terbentur oleh batas akhir, yaitu batas akhir kesombongan mereka, yaitu kematian. Gitu. Mungkin Allah memberikan mereka istidraj seperti yang sudah dibahas pada sunnatullah sebelumnya. Di istidraj seperti Firaun itu tidak pernah sakit, atau di istidraj seperti ya, orang-orang pemimpin Israel misalnya seperti Shimon Peres, ingat saya ya, yang sampai koma bertahun-tahun, ya. Mungkin Allah mengistidraj pada waktu-waktu tertentu, ya, dalam batas waktu tertentu. Mungkin dia dibiarkan dengan kekuasaannya, tapi akan datang suatu masa akhir gitu. Maka sebetulnya kematian itu adalah satu sunnatullah yang memaksa, mau atau tidak mau, manusia itu pasti akan mengalaminya. Tau'an au karhan. Itulah kematian inilah yang menundukkan para ahli maksiat. Ya, karena kematian ini menimpa siapapun, meskipun
orang yang kesehatannya dijaga maksimal. Nyatanya betapa banyak orang-orang yang dia mungkin rajin olahraga, menjaga kesehatan, dokter malah matinya lebih dulu gitu ya. Atau yaun ar-ru'asa wal muta'allihun, bahkan Rasul dan para nabi ya juga tidak lepas dari yang namanya kematian. Itu orang-orang terdekatnya Allah, al-asfiya, al-aghniya, al-fuqara, orang yang kaya, orang miskin, ilmuwan, semua mengalami itu. Inna sunnah allati tu'linu ala madaz zaman wal makan wa fi udhunai kulli sami'in wa amama basari kulli ra'in. Jadi itu adalah sunnatullah yang berjalan, yang berlaku sepanjang zaman. Kemudian dengan kematian itulah semua menghadap Allah dalam keadaan tunduk. Nah, sekarang berikutnya adalah soal apa sebetulnya kematian itu. Selama ini orang-orang ilmuwan yang materialistik tidak pernah bisa menjelaskan secara benar tentang apa sebetulnya hakikat kematian itu. Dokter-dokter hanya menjelaskan bahwa kematian itu ya terputusnya berhentinya detak jantung gitu kan. Kemudian karena detak jantung itu berhenti, kemudian terjadi penggumpalan darah. Kemudian ketika terjadi penggumpalan darah itu kemudian atau pembekuan ya, pembekuan darah, kemudian semua yang ada di fisik manusia itu semuanya berhenti bekerja. Ya. Matanya sudah tidak bisa melihat lagi, kemudian otaknya sudah tidak bisa bekerja lagi dan seterusnya. Itu penjelasan yang materialis. Makanya kebanyakan penjelasan dokter tentang kematian itu, apalagi termasuk ketika seseorang itu meninggal tanpa ada penyakit. Dokter paling bilangnya serangan jantung kayak gitu kan. Itu simplifikatif gitu. Tidak tidak menjawab persoalan gitu. Hanya sebatas itu. Tapi karena memang penjelasan ilmuwan atau penjelasan ilmiah yang terbatas itu, maka sudah seharusnya manusia itu melihat petunjuk Allah yang memang menciptakan manusia, ya, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kalau kita baca petunjuk Allah, yaitu bahwa wa yunabbi'una al-bayan al-ilahi anna hayatal insan kama tabda'u binafkhillahi ruhan min ruhihi fi kiyanihi fa innaha tantahi bi khuruji hadhihi ruhi minhu. Penjelasan Allah terkait dengan kehidupan manusia adalah bahwa sebagaimana Allah memulai penciptaan itu dengan meniupkan ruh maka sesungguhnya kehidupan manusia itu juga berakhir dengan dicabutnya roh. Dan ini tidak pernah bisa diketahui oleh medis ya. Karena dokter kan tidak tahu proses meniup roh itu seperti apa, tahu-tahu hidup saja di dalam rahim seorang ibu ya. Kemudian ketika meninggal, dokter juga tidak bisa mendeteksi kapan keluarnya nyawanya gitu kan. Proses keluar dicabutnya nyawa itu seperti apa, itu juga tidak ada yang tahu. Idzan famasdarul hayatil lati tasri fi kiyanil insan huwa sar'un ruh. Jadi inti hakikat kehidupan manusia itu kan karena memang ditiupkannya ruh. Itu. Maka karena ada ruhnya, maka kemudian jasad ini bisa bergerak, bisa merasa gitu. Nah, dan seterusnya. Kemudian begitu juga proses kematian ya. Nah,
Kemudian berikutnya adalah walakin limadza ista'sa idraka jauhari kullin minal hayati wal mauti 'alal ilm. Wal jawab anna asar sayran ruh fil jasad di zahiratun madiyatun jaliyatun la tasta'si 'ala tajribati wal idrak. Wa asaru khurujir ruhi minal jasadi hiyal ukhra zahiratun madiyatun jaliyatun. Ammal 'amilul khafi li kulli minhuma fa syai'un la tablughu haqiqatul ilmi idraka kunhihi. Ya memang apa namanya batas karena kan memang Allah ini memberikan ilmu kepada manusia itu hanya setetes dari lautan ya. Maka sebetulnya banyak sekali hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia dan belum diketahui oleh manusia dan mungkin tidak akan diketahui oleh manusia. Seperti soal nyawa ini, soal roh ini. Bagaimana prosesnya dan seterusnya. Itu la tablughu haqiqatul ilmi idraka kunhihi. Enggak mungkin penelitian ilmiah itu bisa menjangkau itu. Dan sampai sekarang memang tidak ada penjelasan yang ilmiah. Meskipun sudah pernah diselenggarakan ya konferensi berkali-kali membahas apa itu nyawa, tapi tidak pernah ada hasilnya gitu. Jadi tidak pernah betul-betul terjawab gitu pertanyaan soal apa itu nyawa itu atau apa itu roh itu. Nah, kemudian dan karena manusia ini tidak bisa menjangkau apa itu ruh, maka manusia juga tidak akan mampu menghindari apa yang disebut dengan kematian itu tadi. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini salah satu bukti kenabian yang tertulis ya. Kalau kita ingat asbabun nuzul ayat ini, orang-orang Yahudi itu diberitahu di dalam kitab mereka bahwa suatu saat Nabi akhir zaman itu ketika ditanya tentang ruh, dia tidak akan menjawab. Gitu. Dan kemudian ngetes betul orang Yahudi ini datang kepada Nabi Muhammad, kemudian menanyakan, Muhammad, ruh itu apa? Turunlah kemudian wahyu, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Itu. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Itu. Nah, kematian itu sebetulnya hanya menimpa jasad sebetulnya. Kematian itu apa? Kematian itu kan terpisahnya ruh dari jasad. Artinya apa? Yang meninggal itu ya jasad. Ruh kan tidak pernah mati. Gitu. Ruh hanya dipisahkan dari jasad. Tapi kan ruhnya tidak pernah mati. Ruh pergi dari jasad gitu maksudnya ya. Jasadnya yang mati, ruh tidak pernah mati. Gitu. Maka ada sebetulnya kisah yang menarik dalam bukunya Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ya. Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ini seorang mujaddid dari Turki ya, zaman Turki betul-betul terpuruk, dan Said Nursi inilah yang membangkitkan sebagaimana Imam Ghazali dulu dengan Ihya Ulumuddin-nya. Said Nursi ini menulis kitab tafsir ya, risalah yang kemudian disebut Rosailun Nur ya. Kitab-kitab tentang hasil kontemplasi, hasil penghayatan, pendalaman beliau tentang Al-Quran ya, kemudian menghasilkan penemuan-penemuan, dan itu disebar. Badi'uzzaman Said Nursi ini adalah seorang ulama yang mujahid ya. Beliau ini pejuang yang sangat keras ya, mempunyai murid yang mengkader orang begitu banyak, yang sampai sekarang dikenal dengan Tullabun Nur. Ya. Nanti kalau teman-teman bersentuhan dengan orang-orang Turki,
itu ada komunitasnya. Tulabun Nur itu adalah para penerus pemikirannya Badi'uzzaman Said Nursi. Nah, Badi'uzzaman Said Nursi itu pernah juga punya hikayat soal jasad dan ruhnya di dalam kisahnya beliau itu. Beliau pernah berbicara gitu ya dengan jasadnya. Wahai jasad gitu. Terima kasih kalian sudah membantu saya dalam menjalankan ibadah, kemudian juga menjalankan perjuangan gitu. Terima kasih mata gitu. Sudah menjadi instrumen saya melihat gitu, telinga gitu. Tapi begini gitu. Suatu saat kita ini akan berpisah. Suatu saat kita ini akan berpisah. Ruh dan jasad ini ya akan berpisah. Dan ketemu lagi kapan? Ketemu lagi nanti di hari kebangkitan. Dan ada kisah yang cukup menarik yang dari perenungan Badi'uzzaman Said Nursi ini tentang kematian. Walakin al-bayan alillahi akhbarana annahu sakhara ba'dha malaikatihi listikhrajir ruhi min jasadil insan indama tahinul lahzatul lati tantahi 'indaha hayatuhu ad-dunyawiyah fi ilmillahi wa qada'ihi. Wa qala 'azza wa jalla qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Petunjuk Allah. Nah, kita lihat di dalam bahasa Arabnya teksnya walakin al-bayan al-ilahi. Selalu penulis kitab ini Syekh Said Ramadan Al-Budi selalu menggunakan kalimat al-bayan al-ilahi. Enggak pernah, maksudnya keterangan atau penjelasan Allah gitu ya, penjelasan Allah. Jadi beliau enggak langsung mengatakan Allah berkata atau Allah menjelaskan, enggak seperti itu. Jadi ini bagian dari adab sebetulnya ya. Nah, tapi beliau mengatakannya keterangan Allah gitu ya atau penjelasan Allah gitu. Walakin al-bayan al-ilahi gitu. Nah, jadi termasuk bagian dari adab. Nah, Allah menjelaskan itu. Penjelasan Allah itu adalah bahwa Allah ini mengutus malaikat untuk mengeluarkan ruh dari jasad manusia pada saat kehidupan di dunianya sudah berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Jadi katakanlah wahai Muhammad, nanti kalian ini akan diwafatkan oleh malaikat mati. Alladzi wukila bikum tsumma. Atau dalam ayat lain hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffas rusuluna wa hum la yufarritun. Ya. Allah menjelaskan bahwa ada malaikat-malaikat yang menjaga kita sebetulnya sebagai manusia. Tapi sampai kapan? Yaitu sampai ketika kematian kita ini datang, kemudian dicabut nyawanya oleh utusan Allah, Rasul. Ya, Rasul di sini maksudnya adalah malaikat, utusan Allah. Wal murad birusuli al malaika alladzina sakharahumullah liqabdil arwah. Wa hum junudun yataharrakuna tahta qiyadati man sammahu Allah taala malakul maut. Itu malaikat malaikat kematian ya, malaikat Israel ya. Dan itu bersifat ghaibiyah ya, bersifat ghaibiyah, tidak tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang yang masih hidup gitu. Dan sebetulnya mayoritas lah, bisa dikatakan mayoritas orang yang meninggal menjelang meninggal itu pasti melihat malaikat maut ya. Dan kisahnya banyak saya kira. Apalagi para ulama ya, dikisahkan kalau para ulama itu mungkin interaksinya dengan malaikat tuh udah berhari-hari gitu. Mungkin ada yang sehari sebelumnya sudah dikasih tahu, atau seminggu sebelumnya, bahkan mungkin ada yang sebulan sebelumnya sudah dikasih tahu. Bahkan ada yang menjelang kematiannya itu, ya beberapa kiai itu kan
apa namanya, cerita bahwa ini saya sudah mau meninggal, ini malaikat malaikat maut sudah apa namanya, ikut terus gitu, maksudnya gitu. Dan banyak kisah-kisah tentang itu ya, banyak. Termasuk penulis kitab ini ya, beliau sebelum kematiannya ya cerita kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Gitu. Adalah beberapa orang yang ya saya pernah juga maksudnya apa namanya, di kampung ya ada orang yang mengalami hal tersebut yang sudah melihat beberapa hari sebelumnya gitu. Kalau kiai-kiai banyak kisahnya, kiai-kiai ya, ulama-ulama itu banyak kisah-kisah bagaimana sebelum mereka meninggal mereka memang sudah diinfo dulu oleh malaikat tentang apa namanya akan datangnya kematiannya gitu. Di sini ada yang ditulis ya, di sini ada yang ditulis beberapa kisah tentang ya tentu kondisi kematian seseorang tuh berbeda-beda ya, tapi di sini dicontohkan ada dua kasus. Tapi seseorang itu mati itu bergantung pada kondisi hidupnya. Itu. Makanya dikatakan bahwa matan nasu apa? Ya maksudnya apa? Lupa. Jadi manusia itu meninggal, kondisi meninggalnya seperti apa itu ya tergantung hidupnya gitu. Makanya kalau kita kan kebanyakan dari kita ini kan berharap matinya dalam keadaan yang baik. Tentu kita ini harus banyak-banyak berdoa, Allahumma apa namanya? Allahumma khtim hayatana bi ahabbil a'mali ilaik ya misalnya. Allahumma khtim hayatana bi ahabbil a'mali ilaik. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini dipungkasi atau di penutup hidup kita itu dengan amal yang paling engkau sukai gitu ya Allah gitu ya. Makanya ada yang meninggalnya dalam keadaan sholat, ada yang meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran, ada yang meninggalnya dalam keadaan mengaji, maksudnya sedang ngajar ya. Ya tentu itu adalah cara-cara kematian yang kita cita-citakan gitu ya. Orang-orang beriman mesti mencita-citakan itu, meninggal dalam keadaan mengerjakan amal yang disukai oleh Allah. Gitu. Tapi ya jangan berharap seperti itu kalau kehidupan kita matana so'ala ma'asyaleh jadi ya kalimatnya itu. Manusia itu mati bergantung cara hidupnya dulu seperti apa. Gitu. Maka ada juga, nauzubillah ya, orang yang meninggal sedang minum khamr. Kan ada. Ada orang yang meninggal sedang dilokalisasi, kan ada. Banyak. Ya. Dan macam-macam. Ya. Itu bergantung apa? Bergantung pada kehidupannya. Gitu. Nah, di sini diceritakan ada dua kisah. Satu ada, maksudnya kisah tentang bagaimana seseorang tuh menjelang kematiannya itu melihat malaikat. Ini yang disaksikan oleh yang disaksikan lah ini di lingkungannya beliau sendiri. Jadi ada satu keluarga di Damaskus, keluarga yang terkenal, mungkin keluarga kaya gitu. Tapi dia menghabiskan kehidupannya itu dan memberikan makan untuk keluarga dan anak-anaknya itu dari tempat-tempat perjudian. Ya. Dan dia sama sekali tidak menghiraukan perintah-perintah Allah. Ya. Nah kemudian suatu saat dia dalam keadaan kritis, dalam keadaan penyakit yang sulit disembuhkan. Pada saat datang apa namanya sakaratul mautnya itu, kemudian tiba-tiba matanya itu melotot dan kemudian menjerit, siapa ini yang masuk ke rumah? Itu ada orang masuk ke rumah, siapa itu? Dia mau apa namanya nembak saya gitu. Alaibil musaddas gitu, pakai senjata gitu. Diulang-ulang.
Duh, keluarganya bingung, mana nggak ada orang masuk gitu, nggak ada orang yang menggunakan senjata gitu. Itu diteriakkan sampai kemudian suaranya melemah dan akhirnya terlepaslah ruhnya itu dari jasadnya. Itu cerita yang tidak baik, yang pertama. Tapi menggambarkan bagaimana orang melihat malaikat menjelang kematiannya. Ini yang disaksikan langsung. Kemudian yang kedua adalah ada seorang perempuan di Inggris yang punya anak perempuan yang berusaha terus-menerus mengajak ibunya untuk masuk Islam. Dirayu-rayu terus. Tapi kemudian sampai akhir waktu itu belum berkenan ya, ibunya belum mau, menunda gitu, taswif, menunda, nanti aja gitu, sampai akhirnya berada di ranjang rumah sakit ya, untuk penyembuhan. Dan kemudian anak perempuannya ini yang muslimah menunggui ibunya yang belum muslim tadi bersama dengan suster. Kemudian sampai kemudian akhirnya dia ini memasuki sakaratul mautnya. Dan saksi mata menyatakan bahwa si anak ini ketika membisikkan terus kalimat-kalimat talqin ya, dibisiki gitu di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Sampai kemudian disaksikan oleh saksi mata yang ada di situ, perempuan ini kemudian bersyahadat itu dengan lisan dan tangannya begini ya. Maksudnya mengisyaratkan ya. Kemudian syahadat dengan lisannya dan tangannya memberikan isyarat. Tidak hanya cukup di situ, kemudian si perempuan Inggris ini kemudian berucap dengan bahasa Inggris. Di sini tulisannya bahasa Arab, marhaban bi malaikatillah. Ya, marhaban bi malaikatillah. Si perempuan ini kemudian mengucapkan gitu, itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ, perawatnya dan putrinya ini. Setelah syahadat itu kemudian si perempuan ini bilang, selamat datang malaikatnya Allah, selamat datang malaikatnya Allah. Jadi bisa gitu, maksudnya memang ketemu gitu, dengan melihat malaikat mautnya itu. Gitu. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang hak ya. Bahkan beberapa orang itu diberikan kelebihan oleh Allah ketika ada orang mau meninggal sudah tahu ya, gitu, bisa melihatnya macam-macam lah, gitu. Meskipun umumnya tidak bisa melihat. Kalau kita yang belum waktunya, yang pas belum mau meninggal ya nggak bisa lihat. Ini kan jangankan di alam yang lain, yang masih sama-sama di alam dunia aja kita tidak tahu orang sedang mimpi apa, ngadepi apa juga kita nggak tahu. Padahal orang itu tidur di samping kita ya. Gampang saja itu menjelaskannya. Gitu. Baik, hadza walau lam yakun fi sunanil lati ya'khudullahu biha ibadah illa sunnatal maut wa hadisar ruh wa qissata sarayaniha fi qiyanil insan summa khurujiha fil waqtil muhaddadi min jasadihi la kafa dzalika burhanan sati'an ala rububiyatillahi wa uluhiyatihi li ibadihi. Seandainya tidak ada sunnatullah, tidak ada ketetapan Allah bagi hambanya kecuali ketetapan mati ini dan tentang ruh dan bagaimana perjalanan ruh dalam kehidupan manusia dan kemudian keluarnya ruh di waktu tertentu, maka niscaya sunnatullah tentang kematian yang kita bahas pada malam hari ini itu sebetulnya sudah menjadi dalil yang kuat dan jelas terang benderang tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mau butuh bukti apa lagi itu? Kan ada yang materialistis berpikir, tapi tidak ada penelitian ilmiah atau kemampuan ilmiah untuk menjelaskan apa itu ditiupnya nyawa, kemudian keluarnya nyawa. Itu sudah menunjukkan bahwa memang ini adalah hak prerogatif Allah. Gitu. Dan sebesar apapun kuasanya manusia di dunia, mau dia konglomerat, dia pemimpin negara, kalau memang Allah menghendaki dia meninggal, ya tidak ada yang bisa melawan. Gitu.
Wa ala annahu wahdahu qayyum samawat wal ard, dan bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa mengatur langit dan bumi ini. Wa anna ilaihil marji'u wal ma'al, dan kepada Allah lah tempat kembali. Itu. Wa ala anna syaqi man arafallahu wastakbara ala sultani. Orang yang merugi adalah orang yang mengenal Allah tapi kemudian tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan tidak mau merendah di hadapan Allah. Wa annal marhum was-sa'id man arafallah fadana bizullil ubudiyati lahu. Dan orang yang beruntung yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang mengenal Allah kemudian dia menundukkan dirinya di hadapan Allah. Wa ja'ala min sidqil inkisari lahu sullamul wusuli ila mardatihi wa maghfirati dzunubihi. Dan kemudian menjadikan ketulusan inkisar itu sakit hati atau perasaan patah hati sebetulnya inkisar itu di hadapan Allah. Maksudnya ya sudah tidak berharap lagi kepada selain Allah. Maksudnya memang betul-betul tulus di depan Allah, dia berharap itu dan kemudian mendapatkan ridho dan maghfirahnya Allah. Jadi itu ya untuk sunnatullah pada malam hari ini yang sangat penting terkait dengan sunnatullah kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang ada di alam raya ini pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini adalah cukup menjadi sebaik-baik pelajaran. Tidak ada pelajaran yang lebih baik, melebihi kematian. Ketika kita mau berbuat jahat kepada orang, ketika kita mau rakus mengumpulkan harta, mencari jabatan, ya berapa lama sih jabatan itu gitu. Terus kemudian berapa banyak kalau memang harta bisa kita peroleh, dan harta itu yang tidak mungkin kita bawa mati gitu. Jabatan juga tidak akan menolong kita dari datang, tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita dari kematian dan seterusnya. Maka dan ketika kita ingat bahwa ada kematian, kita juga ingat konsekuensi perbuatan kita. Ketika kita mau berbuat jahat kepada orang atau apapun lah. Jadi maksud daripada kalimat kafa bil mauti wa'idhan ini mestinya kematian itu menjadi kontrol kita, menjadi menjadi rem ketika akan melakukan hal-hal yang di luar batas ya. Maka dan karena kematian ini tidak mungkin luput dari semua manusia, maka cara terbaik menghadapi kematian adalah dengan mempersiapkan diri. Dan tadi sebagaimana dibahas, saya singgung di awal, kematian itu tidak mesti menakutkan ya. Karena itu ibarat kalau tadi kata Prof. Quraisyab bahwa kematian itu sebagaimana kehidupan adalah anugerah Tuhan. Itu setiap yang pergi pasti akan pulang, dan pulang itu orang pulang ini identik dengan kebahagiaan. Pulang kerja, habis kerja kemudian pulang, mau ketemu keluarga, pulang ke rumah senang, bahagia. Begitu juga dengan kematian. Kematian itu adalah kepulangan menuju Allah, itu yang tentu juga harus dihadapi dengan bahagia, itu yang tentu juga harus ada bekal yang disiapkan itu. Karena sekali lagi kematian ini adalah suatu hal yang bisa datang kapanpun tanpa kita tahu gitu. Dan tidak ada yang menjamin sampai kapan kehidupan kita akan terus berlangsung gitu ya. Maka ya syukuri dan manfaatkan sebaik mungkin selagi kita ini diberikan umur, dan mudah-mudahan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Baik, ini saya lihat di kolom chat ada yang nulis apa ini. Silahkan teman-teman kalau mau ada yang menyampaikan diskusi ya. Tentang silaturahim. Jadi yang pertama terkait dengan silaturahim ya. Jadi gini, sebetulnya
eh, apa namanya, silaturahim bisa memanjangkan umur itu apa gitu. Bahwa kita ini, jadi begini, itu tidak mengubah takdir, tapi begini, umur kita ini sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah, dan bahwa kita nanti pada saat hidup itu akan silaturahim itu juga sudah diketahui oleh Allah gitu. Jadi sebetulnya itu tidak mengubah takdir gitu. Jadi bahwa umur kita sudah diketahui oleh Allah, dan bahwa kita nanti pada saat hidup akan silaturahim yang itu memanjangkan umur itu juga sudah diketahui oleh Allah. Jadi nggak bertentangan gitu ya. Tidak mengubah gitu. Terus kemudian terkait dengan ismur ruh, ya kalau saya nggak sepakat sih dengan hal-hal itu. Maksudnya kalau melihat, tapi saya belum mendalami juga praktek sebetulnya seperti apa. Saya hanya melihat potongan-potongannya di media sosial. Tapi kalau melihat apa namanya, pembicaraan-pembicaraannya, kayak saya sudah ketemu Nabi Khidir, sudah ini ada lowongan untuk menyelamatkan 3 ruh misalnya gitu. Minggu ini saya dapat 10 kuota untuk menyelamatkan ruhnya si ini. Untuk menyelamatkan 10 ruh, siapa nih mau setorkan namanya gitu. Kalau memang prakteknya seperti itu ya nggak benar gitu. Terus kemudian bagaimana dengan bunuh diri, apakah itu sudah takdir Allah atau bagaimana? Karena yang setahu kita bunuh diri itu keinginan orang tersebut. Ya itu tadi, Allah ini kan sudah ngerti. Jadi gini, ada qadha, ada qadar ya. Ada qadha itu apa? Qadha itu adalah pengetahuan Allah tentang akan adanya takdir gitu. Dan takdir itu realisasi daripada qadha. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, ketika akan seseorang meninggal bunuh diri, itu sebelumnya Allah sudah tahu bahwa si A itu nanti akan bunuh diri di tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Itu Allah sudah tahu. Itu namanya qadha. Nah, qadar, takdirnya, itu adalah realisasi dari qadha. Qadar itu, takdir itu adalah realisasi dari pengetahuan Allah tadi. Jadi qadha itu adalah pengetahuan Allah tentang takdir. Takdir itu adalah realisasi tentang qadha-nya Allah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ya meskipun orang bunuh diri itu ya kalau takdir atau bukan ya takdir itu. Tapi takdir itu kan kalau dalam penjelasan apa namanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu diberi sesuatu yang namanya kasab. Memang yang menggerakkan kita ini Allah. Semua sumber kekuatan kita ini Allah. Kita bisa bicara, bisa menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita. Itu semuanya dari Allah. Semua, tapi manusia itu diberikan oleh Allah itu kemampuan untuk memilih. Jadi bahwa kita punya tenaga ini ya sudah pemberian Allah. Tapi kita diberi pilihan oleh Allah. Kita mau menggunakan tenaganya untuk pergi ke diskotik misalnya, atau kita mau menggunakan tenaganya untuk pergi mencari nafkah, ibadah mencari nafkah untuk keluarga misalnya. Itu pilihan yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dan manusia itu mendapatkan konsekuensi karena pilihannya itu. Gitu. Jadi kita ini dapat pahala, dapat dosa itu karena pilihan kita tadi. Adapun yang lain-lain yang menggerakkan, memberikan kemampuan kita untuk apa namanya bicara, untuk mendengar, untuk bergerak dan segala macam, itu adalah Allah. Tapi pilihan untuk menggunakannya untuk apa itu dari kita. Gitu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan masih ada umur. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir Ramadan ini, dan tentu kita bisa berharap
bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.